my channel. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau cerita atau curhat kenapa aku memilih menjadi TKI Malaysia. Dan apakah alasannya misalnya mau cari jodoh makanya aku bisa menikah di sini, atau ada alasan lain? So, buat kalian yang penasaran, kalian jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya dulu. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, supaya semakin semangat aku buat videonya. Nah, jadi alasan yang pertama itu satu, karena badanku itu adalah nggak sampai 150 cm. Nah, jadi sangat rendah gitu, sangat pendek gitu kan. Jadi aku sudah coba nih. Jadi di Indonesia itu, saya bukan mengata atau memburukkan Indonesia gitu ya, tapi ini kenyataan yang saya alami ya kan. Di Indonesia itu sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang oke, yang bagus, yang layak gitu, maksudnya yang oke lah, yang gajinya macam mana dibilangnya, yang bisa mencukupi semuanya lah, contohnya gitu ya kan. Kalau misalnya badan kita ini rendah, karena di Indonesia itu contohnya mau jaga supermarket pun atau macam kerja di mall, dia itu membutuhkan tinggi, dia butuh yang cantik ya kan. Jadi saya nggak termasuk kategori itu teman-teman, sehingga saya pergi, sudah coba banyak tempat, sangat susah. Dan pertama saya pergi ke Jakarta dulu ke Jakarta, tapi awalnya saya ke Jakarta itu tujuannya mau kuliah gitu kan, maksudnya masuk university. Tapi karena ada masalah sedikit, atau apa dibilangnya itu, masalah teknis atau gimana lah, maksudnya masalah keluarga, jadi saya tidak jadi kuliah, saya tidak jadi masuk university. Saya pergi ke Batam selama kurang lebih 7 bulan kurasa saya di Batam, sampai saya memutuskan untuk kerja di Malaysia. Jadi di Batam itu teman-teman sama juga, dia seperti kerja PT, kerja kilang gitu kan. Jadi di sana itu banyak kilang-kilang yang bagus atau PT-PT yang bagus itu di sana namanya, Indonesia panggil kilang itu PT ya teman-teman. Jadi biar kalian tahu gitu. Jadi di sana itu sama juga mau cari yang tinggi. Kalau PT yang bagus gitu, contoh harus ada tinggi 160 cm baru yang ada itu. Kalau di sana kilangnya yang ada asramanya, macam dormitory gitu, baru yang ada angkutan umumnya seperti di sini gitu ya kan. Jadi mereka sudah kasih asrama itu dari PT-nya. Jadi kalau mau cari yang bagus itu harus tinggi gitu, karena mungkin production mereka namanya yang bagus-bagus gitu. Jadi kalau misalnya pendek nggak bisa menjangkau apalah gitulah. Jadi saya di sana 2 kali kerja, 2 kali coba PT atau kilang. Yang pertama itu kilangnya, saya masuk di kilang yang pertama itu karena saya pergi sana pun ada saudara saya. Jadi kebetulan saudara saya itu ada leader di sana, dan memang karena dia suruh saya masuk situ dulu sambil mencari-cari kerja lain, atau maksudnya sambil melamar untuk mendapatkan yang lebih bagus. Jadi di PT itu saya hanya mendapat gaji 1 juta. Jadi kira di sini 300 ringgit gitu ya kan. 1 juta itu UMR yang dulu ya, yang dulu sebelum saya masuk Malaysia. Lepas itu sampai sana, sementara saya ijazah SMA gitu. Di sana pun banyak orang-orang yang ijazahnya SMP pun bisa kerja, tapi ya namanya juga itu PT-nya PT kecil, jadi nggak yang harus gimana gitu kan. Jadi saudaraku tuh bilang sayang banget gitu. Jadi cuman mau menunggu kita sambil cari kerja yang lebih bagus, kita terpaksa harus menghidupi kehidupan kita, maksudnya ya bayar uang sewa rumah, kan kesana merantau gitu kan, bayar sewa rumah, bayar angkot, ya bayar makan. Jadi saya rasa itu nggak
sangat-sangat tidak cukup teman-teman. Hanya 1 juta saja tidak cukup banget. Yang namanya mau beli makeup aja teman-teman, masih berpikir 10 kali keliling. Cukup makan aja sudah syukur teman-teman. Sementara kita tujuannya ke kerja itu tidak mau membebani orang tua kita lagi kan, tidak mau membebani keluarga kita. Jadi kalau gaji segitu kita pun tidak bisa membantu orang tua kita di kampung. Sementara tujuan kita bekerja itu adalah untuk membantu keluarga kita. Yang pastinya orang ke Malaysia ini nggak ada orang yang namanya orang kaya teman-teman. Jadi maksud saya TKI yang datang ke sini nggak mungkin dia orang kaya datang untuk bekerja di sini. Betul nggak teman-teman? Kalau betul komen di bawah ya. Mana tahu ada orang kaya yang jadi TKI tapi kerja ke Malaysia gitu ya. Oke, lanjut. Jadi saya berjalan 6 bulan. Lepas itu habiskan kontrak 6 bulan itu, masuk ke PT lain, sama juga gaji seperti itu. Dan saya merasa wah nggak betul ini, mana bisa gitu. Tapi saya pikirkan kalau saya ke Malaysia, saya takut. Awalnya saya bilang gitu, saya takut nanti jauh dari orang tua. Walaupun saya sudah merantau jauh juga di Batam, tapi namanya sesama masih dalam negara ya, it's okay kan, masih senang mau ini. Awalnya saya sangat takut gitu kan. Nah, selepas itu ada kakak saya di sini, sekarang dia sudah balik Indonesia, dia sudah berapa tahun di sini kerja. Dia bilang sama saya coba aja ke Malaysia. Jadi saya melihat kakak saya ini dia bisa membantu keluarganya, menyekolahkan adiknya semua. Jadi saya bernekat, wah saya harus bisa ke sana juga katanya. Jadi kakak ini membantu saya untuk mengurus semuanya. Saya datang sini, jadi saya bertekad untuk membantu keluarga saya supaya kami mempunyai kehidupan yang lebih bagus gitu teman-teman. Jadi selepas itu saya sampailah di Malaysia, dan saya bersyukur sangat teman-teman, dimana sampai di sini saya merasakan yang namanya bisa tercukupi semuanya gitu. Jadi hal yang dulu yang apalagi di Indonesia itu, saya merasa saya itu memang pasti nggak akan ada masa depan gitu. Karena apa teman-teman? Karena memang di sana orang yang pendek itu sangat sulit cari kerja, kecuali dia sudah ada titel yang tinggi gitu, yang udah sekolah tinggi. Jadi kalau kayak saya cuma tamat SMA, sekolah tinggi apa sih kalau di Malaysia saya lupa lah, sekolah menengah kayak gitu. Kalau sampai di situ saja tamat, ya memang sangat susah mencari kerja. Sedangkan yang udah ada titel, yang udah masuk EU pun sangat susah cari kerja teman-teman. Saya bukan mengatakan Indonesia itu ya yang tidak bagus atau gimana, yang namanya di sana mungkin karena terlalu banyak kalau misalnya seperti kita lihat dalam satu sekolah itu saja orang tamat belajar itu berapa ratus orang gitu. Jadi sekali tamat belajar berapa ratus orang, sedangkan lowongan pekerjaan itu nggak ada teman-teman. Jadi berbanding jauh gitu, yang udah tamat belajar berapa, yang mau kerja penerima atau lowongan itu tidak ada gitu. Jadi sangat-sangat tidak berbanding gitu kan. Jadi makanya bukan saya mengatakan itu pemerintahan yang salah atau apa yang salah ya, tapi kita lihat penduduk Indonesia sangat banyak kan teman-teman, sementara lowongan pekerjaan itu sangat sedikit. Makanya mereka membuat mungkin peraturan, tapi bukan dari pemerintah ya, peraturan dari swasta yang mau mencari pekerjaan itu sangat banyak gitu, karena mereka akan memilih yang terbaik gitu. Jadi kayak saya ini yang pendek, pas itu tamatan sekolahnya nggak ada, yang maksudnya nggak masuk EU, ya memang nggak bisa di sana gitu, sangat susah. Bisa tapi yang nggak bisa mencukupi kehidupan yang seperti sama dengan TKI Malaysia gitu kan. Jadi sampai di sini saya bersyukur bisa masuk kerja di sini. Jadi gaji pertama saya pun di sini lebih dari 1 juta, bisa membantu orang tua saya, bisa mencukupi dan bisa membuat tabungan saya, bisa beli tanah apa segala macam yang saya mau. Pokoknya apa yang saya mau saya bisa beli di sini teman-teman. Jadi sangat beruntung, itu alasan saya kenapa kerja di sini. Dan
kalau kalian bilang nggak bisa dapat jodoh di sini, kenapa? Itu bukan alasan saya ya teman-teman, itu hanya bonus. Dan ya puji Tuhan dapat suami yang seperti sekarang ini, yang baik, yang bisa juga mencukupi gitu. Jadi itu salah satu bonusnya gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih ragu, masih berpikir mau datang ke Malaysia, jangan berpikir lagi teman-teman. Kalau di Indonesia kalian sulit sangat mencari pekerjaan, ya memang seperti itulah teman-teman keadaannya. Dan satu lagi, biaya untuk datang ke sini itu sangat dekat, sangat murah maksud saya. Dan Indonesia dengan Malaysia masih sangat dekat, jadi nggak terlalu jauh dengan orang tua gitu kan, masih bisa dijangkau, nggak terlalu yang harus memikirkan tiket pesawat segala macamnya. Jadi saya bisa rasa oke gitu kan. Lepas itu kalau dibandingkan dengan apa namanya itu biaya semua, dibandingkan kalau untuk negara lain kita kerja macam Korea, Jepun, apalah itu yang dekat Singapura, Australia, apalagi Singapura itu sangat jarang untuk kerja kilang kan, itu kebanyakan untuk kerja pembantu gitu kan. Jadi kalau di sini kita masih bisa sederajat atau macam mana ya, menaikkan derajat kita. Saya bukan bilang pembantu itu bukan derajatnya rendah ya teman-teman, maksudnya ya kalian ngerti lah maksud saya gitu. Jadi apa yang bikin saya mau ke Malaysia itu ya hal itu juga gitu ya kan. Oke, sekian dulu teman-teman video dari saya. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini teman-teman. Karena dukungan kalian itu sangat berarti buat saya. Oke, kalau buat kalian yang mau request video apa, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa stay safe, all stay home. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. I love you all.